Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas OKR. Nah, kita mau coba simulasiin ya, bikin OKR. Pertama kita perlu tahu dulu ya, OKR itu apa sih? Singkatan dari Objective dan Key Results. Intinya ya dia tuh sebenarnya alat bantu untuk bikin kita lebih fokus dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan atau startup. Nah, simpelnya banget kalau kata John Doerr, itu yang bikin buku Measure What Matters. Jadi objektif itu adalah apa yang jadi tujuan dari organisasi. Sementara key results adalah cara bagaimana tujuan tadi bisa tercapai. Artinya kalau semua key results itu terpenuhi, maka tujuannya akan tercapai. Kira-kira kayak gitu. Tapi semua itu dimulai dari why-nya dulu. Itu yang paling penting. Why-nya datang dari mana? Tentunya datang dari kenapa kita bikin perusahaan ini, kenapa kita bikin startup ini, gitu kan? Visinya apa? Kemudian kita punya yang namanya big scary goals, artinya tujuan yang menyeramkan buat kita, karena sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang belum ada, yang kita pengen capai. Gitu. Dan dari situlah kita turunkan lagi menjadi objektif. Jadi tiga hal itu gitu. Vision kita turunkan jadi big scary goals, dan kita turunkan menjadi objektif. Oke, kita mau ini untuk kali ini ya kita coba kenalan sama seorang pembuat es krim, pemilik toko es krim Esena, namanya adalah Anna. Jadi dia punya visi, dia pengen ada es krim untuk setiap mood yang dirasakan oleh pelanggannya, untuk setiap emosi. Nah, jadi an ice cream for every mood. Dia udah sukses bikin toko es krim dalam bentuk toko gitu ya, dalam bentuk kedai lah. Tapi dia pengen digital, sekarang dia pengen lebih besar lagi. Dia pengen bisa menghadirkan sebuah layanan digital yang bisa matchmaking, menyediakan delivery es krim secara instan sesuai dengan mood penggunanya. Gimana caranya? Dia akan mencoba menggunakan OKR. Tapi sebelum ke sana, sebelum melakukan digitalisasi, ini perlu jadi catatan nih buat teman-teman yang mungkin juga sama gitu ya, dari non digital ke digital gitu, ketika mau beralih ke digital. Teman-teman perlu cek dulu digital readiness-nya seperti apa di startup teman-teman masing-masing. Apakah selama ini misalkan sudah punya standarisasi proses bisnis yang dilakukan. Jadi bentuknya itu SOP. Dan SOP ini bentuknya dokumen ya. Dokumen SOP. Jadi dokumen SOP-nya udah ada belum? Dokumen SOP untuk setiap proses-proses penting dalam bisnis teman-teman. Mulai dari entahlah mungkin penjualan, mungkin purchasing, mungkin stock keeping gitu dan sebagainya. Ada nggak SOP-nya? Gitu, SOP produksi maupun SOP yang lain-lain. Harus ada. Maksudnya SOP-nya itu dalam bentuk dokumen ya, bukan kayak oh ya saya udah tahu caranya begini, sudah pasti, enggak. Tapi tertulis dan bisa diulangi, bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, selain itu apalagi misalkan SDM-nya teman-teman udah siap belum untuk digital? Sudah punya belum SDM yang siap untuk digital? Wawasan digitalnya seperti apa? Kemudian juga dari sisi operasional, apakah sudah dilakukan secara digital, pencatatan misalnya, accounting misalnya, dan lain sebagainya. Apakah itu sudah dilakukan secara digital? Tadi kan SOP-nya udah ada. Nah, apakah ini sudah dilakukan secara digital? Kemudian, digital efforts yang sudah dilakukan apa aja? Sekarang tuh harus assessment lah, gitu, dilihat seberapa ready. Bukan berarti semua itu harus sudah tercapai ya, misalkan sebuah sudah dicatat secara digital, mungkin belum. Nah, artinya proses digitalisasi dimulai dari situ. Bisa jadi, atau belum punya karyawan yang wawasan digitalnya cukup ya, berarti harus mulai dari situ, misalkan merekrut karyawan atau melakukan pelatihan dan sebagainya. Artinya ada fase-fase digitalisasi yang perlu dipenuhi sebelum teman-teman kemudian memutuskan oke, ini harus bikin apps. Oke, kita lanjut. Sekarang ketika misalkan mau mengisi OKR, ini kita pakai kayak semacam template yang simple aja nih. Ini di Google Sheet gitu ya, di spreadsheet, gitu, aplikasi spreadsheet. Kita akan mulai coba masukin OKR-nya nih si Anna ini. Jadi pertama nama startup dan nama yang bikin OKR ini dimasukin, kemudian tanggal dibikinnya ini. Jadi nanti kalau ada revisi kan kita bisa masukin di versionnya itu ya. Ini versi keberapa, gitu, revisi keberapa. Visionnya ditulisin di sini sesuai dengan startup masing-masing punya vision apa. Misalkan di sini kan Ana nulisnya seperti itu. Kemudian setelah vision kita tulis big scary goals-nya apa. Tujuan besar yang baru yang menakutkan. Buat Ana tujuan yang ini tuh menakutkan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dia belum pernah lakukan. Ini adalah sesuatu yang asing buat dia gitu. Nah, dia coba formulasikan lah. Sebenarnya gak perlu terlalu
overthinking untuk formulasinya seperti apa. Ini memang tujuan yang mengerikan, yang ambisius mungkin, menginspirasi, tapi juga memang menakutkan untuk bisa dia melakukan ini dari toko es krim biasa jadi itu. Nah, makanya nanti di breakdown. Sekarang kita akan coba breakdown ke dalam objektif-objektif yang lebih terukur lah. Nah, ini pertama objektifnya adalah karena dia mau bikin layanan digital, ya tentu harus develop dan deploy layanan digital SNA. Nah, tapi layanan digital yang kayak gimana nih? Ya sesuai kebutuhan pelanggannya gitu, atau yang disukai sama pelanggannya mungkin gitu kan. Jadi harus develop dan deploy itu target objektif pertamanya. Kemudian tadi karena digital readiness-nya tadi, jadi dia harus memastikan kesiapan digital perusahaannya atau kesiapan digital si SNA es krim ini kayak gimana. Objektif yang ketiga dalam rangka memenuhi big scary goals tadi ya, adalah SNA juga harus mempertahankan brandnya. Jadi brandnya juga harus bagus. Bisnisnya harus kuat fundamentalnya, nggak bisa cuma sekedar go digital doang. Jadi SNA menjadi brand es krim misalkan paling digemari di Depok lah, katakanlah gitu misalnya gitu ya. Sekarang kita coba bikin key results-nya dari objektif yang pertama ya. Apa sih artinya develop dan deploy? Karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Artinya kita butuh key results yang memastikan bahwa sesuai kebutuhan pelanggan itu tercapai. Nah, gimana kita taunya ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Ya, salah satu caranya adalah kita melakukan interview atau research terhadap customer kita yang sudah ada, existing customer yang di kedai SNA. Jadi lakukan customer research ya. Misalkan kita set target, nah key results itu harus sesuatu yang bisa diukur, spesifik, dan kalau bisa ya cukup agresif gitu. Jadi angka-angkanya itu memang suatu angka yang ya agresif lah paling enggak gitu. Jadi bukan sekedar angka yang ini pasti bisa dicapai nih, atau bahkan saya bisa mencapai lebih dari ini. Tapi dilihat dari kondisinya masing-masing startup ya tentu saja. Dalam hal ini SNA merasa 5 pelanggan per bulan selama 9 bulan ini cukup agresif. Oke, untuk sementara ini kita pasang dulu segitu. Kemudian key result lain apa nih? Karena ini development aplikasi atau layanan digital, ya tentu harus ada yang terkait si developmentnya. Jadi apa yang kita taruh key resultnya di sini? Agar itu tercapai, ya kita harus develop fitur. Tadi kan kita bilang layanan digital yang sesuai kebutuhan pelanggan. Berarti fiturnya, fitur apa yang kita mau hadirkan? Nah, katakanlah ada 3 fitur utama nih yang mau dihadirkan oleh SNA Es Krim untuk layanan digital, dan jangan lupa harus ada waktunya nih. Misalkan 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan 3 fitur utamanya harus bisa terjadi, gitu, harus bisa terdevelop. 3 fitur utamanya apa aja sih? Pertama, misalkan mendeteksi mood pengguna, kemudian matchmaking mood dengan rasa es krim, dan yang ketiga adalah instant delivery dari aplikasi. Itu kita taruh dulu, itu bisa jadi nanti akan berubah nih fitur utamanya, karena ini nanti terkait sama yang atas, sama customer research. Jadi fitur yang kita bikin, layanan kita bikin akan terpengaruh oleh pelanggan yang dilakukan research-nya gitu. Oke, kemudian kita akan lihat lagi, kita akan isi lagi key result. Nah, sebenarnya berapa banyak sih satu objektif key result-nya? Paling banyak 5. Ini kita contohnya 3 aja dulu gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak capek. Nanti bikin contohnya capek maksudnya. Nah, tapi tergantung balik lagi ke masing-masing startup, masing-masing teman-teman mau bikinnya seperti apa. Nah, ini yang ketiga, ini istilahnya juga kita pengen yang sesuai kebutuhan pelanggan. Kita pengen pastiin bahwa yang development-nya itu juga prototyping-nya jadi dan terjadi user testing dengan skor minimal 90% atau 80% atau 90% lah ya. Gitu. Skor minimalnya artinya acceptance-nya bagus gitu. Jangan yang rendah. Jangan terlalu rendah. Ini target OKR. Dalam 9 bulan bisa tercapai ini gitu. Yang berikutnya juga kita bikin key result-nya. Apa sih key result dari sisi kesiapan digital? Tadi kan kita tahu kalau digital readiness-nya SNA tuh seperti apa gitu. Kita udah lakukan assessment. Berarti kita masih perlu melakukan migrasi nih sistem yang ada operasionalnya, yang masih ada yang pakai buku, ada yang masih manual, ada yang belum tercatat misalkan, itu harus dimigrasikan ke sistem digital. Jadi minimal 80% dari operasionalnya sudah digital base, pencatatan dan SOP-SOP-nya semua itu berjalan secara digital, misalkan stok dan sebagainya. Kesiapan digital artinya kita kan nggak bisa ujuk-ujuk nih, toko tiba-tiba bikin aplikasi terus berharap itu berhasil. Nah, harus ada stepnya. Nah, kita perlu juga bikin dari digital efforts yang udah ada,
kita bikin misalkan online activities. Supaya apa? Supaya pelanggan kita terbiasa, atau ada pelanggan yang tidak pernah datang ke toko jadi tahu soal Esena. Jadi mau nyoba gitu misalkan es krimnya. Caranya ya dengan bikin activities di sosmed dulu aja. Itu tujuannya untuk membiasakan. Biasakan dari dua sisi, dari pelanggannya maupun dari sisi SDM kita dan organisasi kita gitu, supaya biasa digital. Jadi kita targetkan misalkan harus ada 5 online activities per bulan selama 12 bulan ke depan. 60 activities berarti yang harus direncanakan per bulan. Nah, terus ada yang istilahnya adalah KR controlling. Jadi tadi kan activities bisa apa aja, bisa giveaway, bisa apa. Nah, kita perlu bikin sesuatu yang memastikan bahwa activities itu juga punya dampak terhadap bisnis. Jadi kita bikin yang istilahnya mencapai penjualan ya. Mencapai 30% penjualan melalui digital channel. Bentar, ini kayaknya bahasanya kurang enak. Mencapai 30% dari total penjualan digital, yang tadinya ini kan masih nol nih, belum penjualan melalui digital. Semua penjualan masih melalui toko. Nah, jadi penjualan dari digital channel harus kita targetin. Dia itu harus setidaknya mencapai 30% dari total penjualan. Nah, ini yang menjadi key result-nya. Dilakukan dalam berapa lama? Misalkan setahun lah. Kita kasih waktu yang agak lumayan longgar sedikit, karena kita punya objektif-objektif lain dan key result lain yang lumayan berat tuh. Key result ketiga di objektif kedua ini mengontrol key result kedua di objektif kedua. Jadi online activities-nya harus kita pastikan yang mempengaruhi penjualan. Kalau nggak mempengaruhi penjualan, dia jadi ada yang nggak tercapai nih key result-nya. Jadi setiap key result, setiap objektif, ini sebenarnya bisa saling berhubungan. Ini akan menentukan langkah yang kita ambil. Karena kalau misalkan kita punya kegiatan, inisiatif yang hanya memenuhi salah satu key result doang, ya nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau bisa sekaligus memenuhi beberapa key result. Sehingga ini akan membuat si startup kita jadi lebih fokus dan efisien gitu. Kalau yang ketiga objektifnya misalkan tadi kan menjadi brand es krim nomor 1 di Depok, katakanlah gitu ya. Berarti key result-nya apa nih? Key result-nya hal-hal yang terkait branding. Misalkan kita perlu tahu penjualan es krim merek lokal di Depok tuh kayak gimana. Ada berapa banyak. Misalkan kita bisa punya datanya, ya kita bisa coba tentukan targetnya gitu. Kita bisa set target bahwa kalau kita mau dibilang sebagai brand es krim nomor 1 di Depok, kita harus punya market share seberapa banyak nih. Harus dominan nih di antara merek-merek lokal di Depok. Cara taunya ya kita pakai misalkan ada datanya gitu ya, kita bisa cari datanya, kita mau perkirakan, misalkan kita anggap aja minimal dominan tuh minimal 30% katakanlah gitu ya. Misalkan ada 10 merek es krim lokal di Depok kan, kalau kita 30% aja udah cukup dominan gitu. Ya katakanlah kita raih ini dalam setahun lah ya, 12 bulan ini bisa tercapai gitu 30%. Artinya kita harus tahu penjualan dari es krim merek lokal di Depok kayak gimana sih, dan kita bisa nggak nyampe 30%. Setelah itu hal lain misalkan karena kita mau brand yang lebih bagus, misalnya kita tuh juga harus hitung penjualannya, meningkatkan penjualan. Tadi si Ana nih juga nggak mau bisnisnya ini keteteran karena dia ngejar digitalisasi. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita juga perlu naikin penjualan juga. Perlu meningkatkan penjualan di kedai Esena, kedai yang aslinya itu juga harus naik penjualannya. Artinya kan, supaya naik kan berarti harus populer juga. Jadi brandnya harus naik gitu. Kita mau naikin penjualan sampai misalkan 200% dalam 12 bulan gitu. Nanti upaya-upayanya apa gitu kan bisa dilakukan. Tapi kita taruh itu sebagai key result. Bagian dari penguatan brand. Terakhir, katakanlah ini key result ketiganya adalah kerjasama sama tokoh. Tokoh-tokoh di Depok, tokoh-tokoh terkenal ya. Bisa artis, bisa seleb, bisa influencer, bisa apapun. Nah, kita perlu targetin juga. Ingat bahwa key resultnya harus bisa diukur. Jadi berapa tokoh yang mau kita targetin? Katakanlah 10 tokoh kita targetin untuk melakukan kerjasama di reach dari kerjasama ini 1 juta user sosmed. Total reach-nya. Jadi kita bikin kerjasama dengan 10 tokoh terkenal di Depok. Tapi gimana supaya kita pastiin tokohnya itu nggak abal-abal? Ya kita harus punya target juga bahwa 10 tokoh yang punya 5 juta lah ya katakanlah. 5 juta reach lah. Ini secara total. Secara total activity ini harus punya reach terhadap 5 juta user sosmed. Bisa dari followernya kita, bisa dari followernya orang yang kita ajak kerjasama itu. Nah ini juga kan terkait sama activity yang tadi nih. Ada key result yang saling terkait. Oke, itu dia tadi 3 objektif
dari si SNA untuk dalam rangka memenuhi goalsnya tadi. Nah sekarang kita juga bisa coba lihat inisiatifnya nih, buat contoh aja. Inisiatifnya apa sih? Inisiatif itu adalah activities yang kita lakukan untuk memenuhi si key result. Contohnya misalkan di sini karena kita mau melakukan customer research, berarti kita perlu misalkan bikin opt-in form ya, artinya form yang orang bisa isi dengan sukarela untuk riset, untuk ditujukan pada pelanggan. Nah, kalau di inisiatif ini udah kita pokoknya intinya kayak bikin to do activities yang bisa kita lakukan untuk mencapainya key result tadi. Semua yang ada di bawah inisiatif ini bisa diubah-ubah setiap bulan. Inisiatifnya bisa berubah-ubah setiap bulan atau setiap minggu, pokoknya tergantung. Begitu udah tercapai, nggak perlu kita tracking, tapi bisa jadi ada yang tetap perlu kita tracking, jadi kita tetap cantumin gitu, karena dia masih dilakukan terus. Ada yang misalkan hanya dilakukan sekali, ada yang dilakukan berulang, misalkan ini kan report mingguan yang dilakukan setiap bulan, setiap minggu. Kemudian ada review misalkan dilakukan sebulan sekali. Jadi question list yang kita sampaikan pada saat wawancara dengan pelanggan ataupun di form tadi, itu juga kita perlu kaji terus apakah masih tepat atau enggak. Ini semua nanti berkontribusi terhadap key result-nya, dan inisiatifnya bisa ditambahin terus. Nah, ini di sini juga misalkan key result berikutnya karena terkait development, berarti kita perlu selection gitu kan, perlu hiring developer. Ya bisa internal bisa eksternal sih sebenarnya, kita nggak tahu nih si Ana masih bingung apa, tapi masukin dulu aja ini activity. Intinya kayak gitu, inisiatifnya bisa ditambahin terus di dalam setiap key result gitu. Dan ingat bahwa kita tujuannya adalah kalau key resultnya tercapai, objektifnya tercapai gitu. Jadi key result ini harus sesuatu yang ketika dia tercapai, objektifnya tercapai. Kalau ternyata dia tercapai, objektifnya tidak tercapai, berarti kan ada yang salah nih. Mungkin kita miliki result yang salah, atau kita perlu ubah objektif juga nggak apa-apa. Jangan lupa bahwa OKR itu bisa sewaktu-waktu kita ubah, terutama misalkan kita bikin siklusnya 3 bulanan. Ya udah, setiap 3 bulan kita adjust. Gitu kan, mungkin ada yang perlu diubah. Jadi dia bukan yang harga mati gitu. OKR itu tidak harga mati. Yang harga mati mungkin visionnya aja. Ya, semua objektif itu tadi, kalau dia tercapai semua, ya tujuan big scary goal-nya ini makin tercapai. Kayak gitu, makin mendekati terwujud. Visinya artinya makin terwujud juga. Jadi memang OKR ini dipakai untuk fokus. Panjang ya ternyata. Oke, ini inisiatifnya bisa banyak dan sebagainya ya. Di sini kita juga bisa nih di sheet yang sama kita pakai untuk tracking. Jadi setiap objektif dan key result kita set kapan dia perlu terpenuhi. Dan kemudian kita bisa track per quarter atau kita mau track per bulan, boleh gitu. Tergantung kita mau seperti apa, sedetail apa. Di sini misalkan, oh ini KR yang ini akan harus tercapai pada Juni 24. Nah, pada akhir Q4 kita cek, sudah tercapai berapa persen. Tadi kan wawancara 5 pelanggan per bulan, oh mungkin belum sampai 5 gitu, cuman 30% atau cuma 10% bahkan gitu. Di Q4 ini karena kita belum siap lah, apalah gitu. Nggak apa-apa, masukin aja. OKR itu biasanya, angka yang kita set adalah angka yang jika dia tercapai 80% aja, itu udah bagus. 80% aja udah bagus gitu. Di atas 70% itu udah bagus. Biasanya kayak gitu. Makanya angka yang di set di OKR sebagai key result itu jangan malu-malu gitu, naruhnya angka yang gede aja gitu, ambisi aja, nggak apa-apa. Emang kita mau mencapai sesuatu yang besar, jadi ya harus taruh yang besar. Tapi yang dianggap berhasil itu sebenarnya OKR di angka 70%-an. Secara prinsip OKR di atas 70% atau di atas 80% ke atas itu dianggap sudah cukup. Sudah tercapai sebenarnya OKR-nya. Kalau bisa sampai 100%, ya bagus. Tapi bahkan kalau sampai 100% berarti mungkin jangan-jangan targetnya terlalu kecil. Angka yang kita tetapkan terlalu kecil. Jadi, nah ini kan kita bisa pakai buat tracking resultnya. Bahkan kita bisa pakai ini untuk tracking inisiatifnya, bahkan masing-masing inisiatif ini misalkan apakah ini udah terlaksana apa belum. Gitu kan, dia dan apa tidak gitu di Q4 misalnya. Atau misalnya kita checklist aja lah. Dan mungkin itu cukup sekali aja, bisa jadi. Gitu. Terus wawancaranya udah berapa orang nih, misalkan 15 orang di Q4. Nah, kan kita bisa bikin formula sebenarnya nih kalau ini di sheet. Misalkan di sini 4 orang gitu ya. 4 orang di sini, terus untuk Q4 nih berarti harusnya targetnya 15 kan. Jadi kalau dibagi 15 dia berapa persen? 20 sekian persen ya, 27% gitu kan. Nah, ya. Jadi nanti kalau angkanya berubah ya persentasenya pasti berubah gitu. Kayak gitu. Jadi bisa buat tracking juga. Bisa buat tracking lah, ini kan cukup fleksibel kalau kita menggunakan Google, bukan hanya Google Sheet lah, spreadsheet seperti ini kan bisa cukup fleksibel. Jadi
kurang lebih seperti itu. Dan bahkan kita bisa masukin link. Misalkan tadi kita bikinnya review gitu kan, bisa dibikin dalam bentuk link ke dokumen lain. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Mengisi OKR ini memang cukup panjang ini videonya jadinya, tapi ya semoga ini jadi sesuatu yang bisa diterapin bener-bener ya. Artinya ini bukan cuman teorinya doang, tapi kira-kira kayak gini lah kalau dipraktekin. Tentunya akan sangat bergantung pada masing-masing startup seperti apa. Apakah targetnya mau seperti apa. Yang pasti jangan lupa semua itu dimulai dari why-nya itu tergantung dari visinya masing-masing startup, kemudian tercapainya setiap key result kan mendukung si objektif tercapai apa enggak. Tercapainya semua objektif adalah mendukung terwujudnya si big scary goal kita karena demi mewujudkan visi startup masing-masing. Selamat mencoba.